Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para dosen serta hadirin yang berbahagia. Dan tentu, saudara-saudara generasi muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan yang mulia ini. Hadirin sekalian, izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan sederhana namun penting. Apakah kita bisa membayangkan masa depan bangsa tanpa generasi yang gemar membaca? Pertanyaan ini bukan sekedar retorika. Ini adalah sebuah refleksi. Refleksi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas dunia yang berubah begitu cepat. Saudara-saudara yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, kita dibanjiri informasi dari berbagai arah. Namun anehnya, di tengah limpahan informasi itu, minat baca justru semakin merosot. Kita lebih sering menggulir layar daripada membuka buku. Kita lebih akrab dengan hiburan instan daripada pengetahuan yang mendalam. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang unggul jika kebiasaan membaca saja mulai kita tinggalkan? Padahal, membaca adalah jendela dunia. Membaca adalah kunci yang membuka pintu ilmu, kreativitas, dan pemahaman. Bung Hatta pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku, aku bebas." Sebuah pesan yang begitu kuat bahwa pengetahuan adalah kebebasan. Kebebasan itu hanya dapat diraih melalui membaca. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan 3 alasan mengapa membaca harus menjadi budaya utama generasi muda. Yang pertama, membaca membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah derasnya arus informasi, kita butuh kemampuan memilah mana fakta, mana opini, dan mana manipulasi. Membaca melatih kita berpikir jernih dan sistematis. Yang kedua, membaca membuka peluang masa depan. Setiap ide besar, setiap inovasi yang menggumah dunia, semuanya berakar dari wawasan yang kuat. Bagaimana mungkin kita ingin menjadi pemimpin bila wawasan kita sempit? Bagaimana mungkin kita ingin berprestasi bila pengetahuan kita tidak kita perluas? Yang ketiga, membaca menumbuhkan imajinasi dan kreativitas. Dari halaman-halaman buku, kita belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita belajar bermimpi lebih besar, bermimpi lebih jauh, dan menemukan inspirasi baru. Saudara-saudara, membangun kebiasaan membaca bukan berarti harus menghabiskan buku dalam satu malam. Tidak, mulailah dari hal yang kecil, seperti membaca artikel, esai, cerita pendek, atau buku yang sesuai minat kita. Yang terpenting adalah konsistensi. Jika hari ini kita membaca suatu halaman, besok kita membaca 2 halaman, dan lusanya kita membaca 3 halaman. Bukankah itu sudah sebuah langkah menuju masa depan yang lebih cerah? Hadirin yang berbahagia, membaca bukan hanya sekedar kebutuhan akademik. Membaca adalah investasi. Investasi untuk masa depan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Maka saya bertanya kepada kita semua, jika bukan kita yang bangun budaya membaca, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, sebagai gaya hidup, dan sebagai fondasi perjalanan kita menuju kesuksesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini menjadi pengingat bahwa masa depan yang cerah dimulai dari hal sederhana, yaitu membuka halaman dan membaca. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera bagi kita semua.